Halo, halo, halo. Bentar ya. Halo, apa kabar? Dikejutkan di sesi 2 ya. Wifi. Ampun. Halo, Sobat Philip dan Om Halo, Ben. halo, apa kabar? Baik-baik. Kalau Om Ben gimana di tengah market yang seperti inilah? Kadang naik, naik Iya, kencang, turun oke kencang. lah. Masih masih bisa lah, masih bisa lah. Cuma memang hari ini kaget ya wifi-nya. Banyak yang kaget, harga yang emas juga mengagetkan. Tiba-tiba Iya, banyak yang arah. iya, iya, betul, 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 betul. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan bersama Om Ben yang punya komunitas para pencari cuan dan juga professional trader. Kita bakal ngebahas umpama market review hari-hari inilah, hari minggu-minggu ini kayak arah mana. Om Ben, saya mau nanya nih, terkait dengan IHSG nih, kan ada pejabat yang bilang ya, Kementerian Keuangan bilang bisa sampai ke 9.000. Menurut Om Ben, itu masih mungkin nggak di tengah IHSG yang udah naik kencang gini? Masih sih, masih mungkin sih. Sangat mungkin sekali ya dengan perubahan fenomena. Jadi kan sekarang kan memang yang menopang IHSG nggak cuma saham big caps ya, tapi saham konglomerasi juga menopang seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Nah, mungkin. Kalau nah ini yang menarik. Katanya kan konglomerasi. Dan tapi kalau big cap kayaknya lebih ngarah turun deh. Kalau kita lihat LQ 45, IDX 30, atau indeks-indeks besar lainnya kan kalau kita lihat ya Om ya, lebih cenderung ya turun itu kayak saham bank, saham kayak blue chip yang lain kayak ICBP dan sebagainya turun. Nah, kayaknya yang menopang menurut saya lebih ke arah saham-saham yang konglomerasi. Dan apakah memang konglomerasi di tengah terus bentuk all time high kayak saham-saham atau all time high atau high yang baru terus ya kayak saham bumi dan sebagainya itu masih akan lanjut atau enggak ya, karena nanti jadi pertanyaan banyak orang lah umpama. Kalau kalau saya lihat ya, segala kenaikan di saham-saham konglomerasi itu ada tujuannya ya. Jadi mereka tidak mungkin mereka menaikkan harga tanpa ada goalnya ya. Dan goalnya jelas pasti nggak akan buang ke retail ya, karena kita tahu retail nggak punya kapasitas menyerap ya dari apa yang udah mereka keluarkan nih kasarnya. Jadi begini, kan kita mengerti bahwa memang saham ini ditata sedemikian rupa, kemudian memang ada front run asing yang masuk seperti itu ya. Kita lihat yang terakhir ada di bumi hari ini, yang tertinggi ada di BRMS yang arah, RC juga arah ya, dua itu tertinggi, dan saya yakin sampai akhir sesi asing masih beli ya. Dan itu ada tujuannya, sebenarnya ada tujuannya. Nah, story-story itu yang memang goalnya itu akan dicapai di dalam masuk ke indeks ya. Nah, untuk yang saya dengar Archie dan BRMS ini nanti ya tanggal 12 Desember hari ini, tapi jam 4 pagi, jam 5 pagi besok ya, besok besok subuh itu ada pengumuman GDX ya. GDX itu indeks emas lah kasarannya seperti itu ya. Jadi GDX itu Global Gold Miners Index ya. Itu pengumumannya memang di hari ini ya, di hari ini, tapi di Indonesia itu subuh. Nah, saya menduga sepertinya RC ini bakal masuk ya. BRMS juga bakal mendapatkan tambahan bobot karena kita lihat asing hari ini beli, dan ini RC aja bisa 1 triliun transaksinya. Ini menurut saya wow banget ya. Biasanya RC sepi-sepi ya, tiba-tiba hari ini 1 triliun, 1,1 triliun ya kan. Nah, ini berarti kan ada sesuatu ya kan, ada sesuatu yang mendorong ya. Kalau saya cek dari chart ya, RC ini volumenya hari ini all time high ya, ledakan volumenya all time high ya, tertinggi sepanjang setahun ya, bahkan mungkin sepanjang beberapa tahun terakhir kalau saya lihat ya. Ya, sepanjang beberapa tahun terakhir ya, RC tidak pernah mengalami volume sebanyak 1 triliun lebih. Nah, berarti itu kan ada tujuannya, dan jelas yang membeli adalah asing ya. Jadi asing yang beli ini udah ngerti RC mau ada apa ya, seperti itu. BRMS mau ada apa, Bumi ada apa, Dewa ada apa. Nah, tugas kita tuh hanya mengikuti aja. Kalau ditanya apakah masih panjang atau enggak, saya bilang masih, karena belum sampai goalnya. Dan kita ngerti ya, apa, kalau memang konglomerasi itu ngerti cara bermain di dalam indeks ya, mereka akan memaintain harga sebenarnya. Jadi mereka nggak akan langsung masuk indeks kemudian mereka buang dam seperti Goto.
Goto ini nggak ngerti caranya menurut saya ya. Udah masuk MSCI di dam dan sekarang ya harganya di 60-an ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang udah masuk apa? Cuan. Ya, cuan masuk di harga berapa sih? 1.500 ya. Bener nggak ya? Nah, mungkin di daerah segitu sih, saya Di nggak ingat angkanya 1.500, persis. 1.700 ya kalau nggak salah ya di angka itu. Sekarang udah 2.000-an, 2.500. Berarti kan masih ada upside 50% dari ketika masuk harga dari indeks itu kan. Nah, dengan di maintain seperti itu kan yang tadi saya bilang ya, masuk ke indeks itu belum selesai juga. Kalau mereka bisa memaintain harga dan lain sebagainya, maka akan ada uh, flow yang masuk ya dari institusi, dari ETF, dari macam-macam itu bisa masuk semuanya. Dan itu akan mereka akan gampang untuk jagain harga ya, jadi tinggal dijagain aja harganya, dan ketika nanti di harga tertentu ada perhitungan tertentu mereka bisa mendapatkan tambahan bobot ya, dinaikkan bobotnya dan itu dapat tambahan flow lagi. Jadi kalau ngerti caranya, mereka Konglo ini mengerti caranya bermain dalam indeks, mereka itu akan mendapatkan uang yang sangat banyak gitu loh. Nah itu goal yang akan dicapai. Jadi bukan bukan goalnya itu bukan selesai MSCI selesai, enggak, cuman ya kita ngerti ya dalam perjalanan itu akan ada up and down-nya yang kita nggak bisa mengerti. Cuman yang saya bilang kalau ditanya ya belum selesai. Ya karena apa? Goalnya belum tercapai. Kan seperti itu. Kalau bicara tadi ya, ada goal kayak mau masuk MSCI, mungkin juga mau masuk FTSE dan sebagainya. Dan yang paling masalah adalah tidak maintain harga ya. Berarti kalau saya bisa ambil sedikit generalisasi ya, artinya yang beberapa yang keluar dari MSCI, itu ya beberapa emiten, itu karena tidak maintain harga kah? Iya, jadi kalau kita ngerti yang dulu dari grup konglomerasi yang ada Jarum, Jarum tidak maintain harga, Tower itu kan dikeluarin, ya kan, Oke, di benar. harga 600-an something. Dan ketika udah keluar, kita lihat outflow-nya kan gede banget sampai sekarang pun juga saham Tower ini nggak bisa gerak gitu loh, ya kan, Iya. karena nggak di maintain. Nah itu menurut saya salah satu yang mungkin jadi gini. Tiap konglo, saya nggak bilang konglo ini, Jarum itu salah atau enggak, karena kan tiap konglo itu punya yang namanya game plan masing-masing. Mungkin game plan-nya Jarum itu nggak ke sana, ya kan. Sedangkan game plan-nya kayak Pak PP, ya kita ngerti Pak PP, BRPT udah masuk, TPIA udah masuk, Brain udah masuk, Cuan udah masuk, PTRO udah masuk yang small, dan saya yakin di bulan tahun depan ya pasti masuk yang large cap juga ya. Jadi udah pada masuk semua nih. Nah, dengan udah pada masuk semua ini mereka dapat tambahan kan ya. Sedangkan kalau kita lihat nanti grupnya Salim ya kan, kita ngerti BRMS sudah masuk ya. Nah, ini Bumi potensi masuk juga, nanti ada Dewa juga potensi bisa masuk juga. Nah, ini akan menjadikan apa ya? Asing ini akan masuk ke dalam indeks kita ya. Nah, ini yang jadi gini, kalau kita ngomong ya di saham Konglo, itu mereka itu bisa memaintain harga, bisa mengatur semuanya. Kebijakan boleh berubah, mereka bisa adjust. Ya, tapi kalau di LQ45 terutama BUMN untuk mengadjustkan butuh rapat sana sini dan mereka ada keterbatasan karena ini badan usaha milik negara ya seperti itu ya. Jadi itu yang membuat uh, susah gitu loh. Nah, tapi untuk Konglo lebih fleksibel. Jadi mereka bisa mengadjust dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau bicara tadi kan Konglo lebih fleksibel. Artinya kalau di BUMN harus ada kayak macam dana tara gitu-gitu ya, atau sebagainya ya. Atau gimana kita tahu sih bakal ada inflow, kayak yang tadi Om Ben kan bilang ada inflow ke saham-saham seperti Bumi dan sebagainya. Kita cara deteksinya gimana? Sebenarnya kan begini, sebenarnya kan kita sekarang kan dipermudah dengan adanya data di tengah sesi ya, data tengah sesi asing ya. Dan kalau kita lihat misalnya ada sebuah saham dengan ledakan volume yang besar, contoh Archie hari ini dengan asing yang membeli Archie sebanyak hampir lebih dari 100 miliar hari ini ya, seperti itu kan kalau saya lihat datanya coba. Datanya tadi saya lihat eh, Dewa, sorry bukan Dewa, BRMS tadi data di tengah sesi 428 miliar, Arci 175 miliar, ya Antam 122 miliar. Nah kalau kita melihat ya, dengan BRMS yang tiba-tiba diserbu asing seperti itu, dengan Arci yang diserbu asing, Arci tadi waktu jeda sesi masih 13% dan sekarang closing arah, berarti ada upside 12% kan dari sesi 2 itu. Ketika ada orang yang mengerti, oh ada asing beli, maka mereka juga ikutan masuk. Nah, berarti kalau kita mengerti seperti ini ya, kita bisa ikutan. Ya, kita bisa ikutan. Ikutan jam
ke dalamnya. Tentu saja masuknya pun nggak langsung satu harga dan all in ya seperti itu ya. Tapi kita mengatur karena tidak semuanya seperti Archie ya kan. Kalau kita ngerti kemarin Dewa, Dewa aja diobok-obok dulu kan, ya kan? Nah, ya dikocok dulu baru Ya, lagi. Dewa padahal kemarin asing masuk 204 miliar, waktu closing sesi 555, tapi di closing sesi 2 itu 540, sempat 530, 535 terendahnya ya kan. Berarti sempat naik dari 555 sempat ke 565, 575 tertingginya kemudian diguyur. Nah, kan. Nah, ini yang kita harus waspadai. Nah, ketika kita mengerti bahwa ada asing yang membeli seperti itu, berarti kan ada flow yang masuk. Nah, ketika harganya turun, nah ini tugas kita sebagai investor dan trader retail ya kan untuk ngikutin asing melihat sebagai peluang ya. Jadi buy on weakness, nyicilin beli di kita tentukan support dan resistnya kita masuk di sana. Nah, ketika udah masuk ya udah, ketika hari ini naik ya terserah kalian memang hari ini Dewa tertinggi 645, closing di 605. Kalau memang mau exit ya silahkan, kalau memang mau lanjut hold ya silahkan. Tapi dengan cara seperti itu kita bisa mengikuti flow-nya, ya kan? Atau kalau kita memang pemain swing ya, swing trader dari teknikal aja kita udah ngerti bahwa Dewa ini kan udah higher terus kan. Nah, udah higher terus. Nah, kita ikutin aja. Ketika dia membentuk higher low, di higher low-nya terbentuk konsol seperti itu, ya kan. Saya contoh di Bumi harga 236, 240 waktu sebelum rally, dia konsol di sana cukup lama. Nah, itu kita, kalau swing trader, kita akan coba beli pelan-pelan, nyicil. Seperti itu. Nah, ketika udah fix, jalan, kemudian, ya udah, kita tinggal ikutin aja. Ya, nah ini cara-cara mengikutinya. Nggak ada cara lain karena kita nggak punya senjata lain ketika Broxum tutup ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita pakai TA, kita pakai data tengah sesi seperti itu untuk kita mengikuti flow-nya. Ya, arahnya kemana? Ya udah ikutin aja. Selama memang tidak membentuk lower low, ya masih ada koreksi dan konsol di area tertentu, ya udah kita enjoy aja. Yang bahaya adalah kalau teman-teman itu hanya ikut-ikutan belinya di atas. Ya, setelah beli dibawa turun kebingungan. Nah, ini gimana nih? Nah, itu yang menurut saya yang jangan sampai terjadian seperti itu. Nah, ini kalau asing kan tadi kelihatannya kalau retail tuh sering banget beli satu harga. Asing jangan-jangan belinya itu ada bertahap ya, nggak langsung satu harga kan? Kalau asing kan kita ngerti dana mereka kan cukup besar ya, dana mereka cukup besar. Jadi gini, yang saya tahu adalah asing yang masuk itu terbagi beberapa macam, ya kan? Ada asing front run ya, yang model-model algoritma ya, AK, bisa AKBK, CC seperti itu kan. Nah itu yang biasanya mereka ngedorong harga, ya kan? Seperti itu kan karena kalau memang merasa ini cukup oke ya, mereka mungkin dengar ada info bahwa ini bakal masuk seperti ini, mereka ikutan masuk kan. Nah, mereka ikutan masuk ya, mereka akan membeli mungkin dengan batas tertentu di setiap harinya, ya kan? Jadi mereka ada jatahnya gitu loh, ada jatahnya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari permainannya Bumi kemarin ya, kita lihat ya Bumi itu selama beberapa hari terakhir waktu rally Bumi itu aslinya beli terus ya. Bumi kalau nggak salah kalau saya lihat datanya ya, tanggal 8 Desember ya asing mulai beli ya. Kemudian tanggal 9 tuh beli lagi lebih gede lagi ya 200 tanggal 8 itu sekitar cuman 60 miliar. Tanggal 9-nya itu 270-an kalau nggak salah. Kemudian tertingginya ada di tanggal 10. Tanggal 10 itu mereka membeli sebanyak 540 miliar. Berarti kalau di total tiga pembelian itu mereka membeli 800 miliar ke atas lah ya. Sehingga harganya terdorong dari harga 250-an mencapai ketika mereka terakhir beli itu di tanggal 10 itu harga 332. Nah, di tanggal kemarin ya, kemarin asingnya itu netral, asingnya netting. Ya, ada jual ada beli netral. Hari ini dari data saya satu tadi asing jual 400 miliar ya kan, jadi mereka taking profit di atas ya kan, seperti itu kan, entah mereka yang beli di bawah taking profit atau ada orang-orang yang taking profit atau mungkin Chengdong juga taking profit, kita nggak pernah ngerti kan karena datanya belum keluar semua ya dari kategori informasi dan sebagainya. Tapi yang saya tahu adalah ketika asing mendorong seperti itu tiba-tiba kan ya investor rame kan, sahamnya jadi rame lagi, apalagi kemarin sempat dimention dari anaknya seorang menteri ya seperti itu ya, sempat rame kan, Ada sempat di post rame ya, gitu ya. targetnya tertentu dan lain sebagainya ya, mungkin banyak sekali trader-trader itu FOMO ya, investor kita FOMO, jadi mereka membeli di atas ya. Kita ngerti kemarin tanggal 11 Broxumnya itu 139 miliar ya, average 354 itu bukan oleh Stockbit Sekuritas ya, XL ya, kemudian yang nomor 2 BK, baru AK ya kan, seperti itu kan. Nah ini jadi XL-nya kan nggak tahu ini retail atau
big player atau Iya, siapapun kita juga. nggak tahu Tapi itu sih nggak bakal tahu. ya, tapi dengan adanya harganya didorong ke atas ya mungkin asing merasa ada spread kan, dan itu mungkin mereka taking profit ya kan, dan mereka mungkin pindah, ada beberapa pindah ke BRMS kan, nggak pernah ngerti kan ya, jadi Ya, mereka switching dan lain sebagainya, tapi harga dan likuiditas sudah terbentuk ya kan, apalagi eh, apa ya, yang namanya trennya udah keren banget nih, bumi yang dulunya ditakuti sekarang menjadi jadi primadona sekarang. primadona lagi, hampir seperti 10 tahun yang lalu ya, sorry 15 tahun yang lalu ya, 2008 2010 2008 itu betul. ya, bumi jadi primadona lagi, yang awalnya ditakut-takutin sekarang jadi orang jadi kalau nggak beli bumi rasanya kok gila ini saham naik melulu ya kan, seperti itu kan. Nah itu yang harus kita hati-hati juga seperti itu, karena volatilitasnya ini luar biasa banget gitu loh dibandingkan saham Pak PP ya. Kalau saya lihat bumi ini Oh, permainannya udah ya catnya akrobatnya lurus luar terus. biasa. Seru, kalau dilihat seru ini. Jarang swing high-nya, jarang banget. Iya, Puncak iya. tinggi gitu. Udah kocok-kocok seperti itu. Ya, itu yang harus teman-teman mengerti lah. Kalau kita tadi kan ada mention berapa broker yang diperhatiin ya, mau Ben, dari ada AK sama BK ya. Hmm. Nah, kalau artinya perhatiin broker summary sama yang di sesi satu ya, untuk mendapatkan saham-saham yang tadi Om Ben bilang diakumulasi asing dan sebagainya itu. Atau ada broker Kenapa? tertentu juga yang perlu diperhatiin, itu juga. Kalau saya sih sejujurnya, kalau di data tengah sesi yang saya lihat cuman ya asing beli atau jual aja kan seperti itu kan. Oke. Jadi kalau memang, tapi gini, yang perlu kalian perhatikan ya, kalian harus mewaspadai yang namanya ledakan volume ya kan. Apa itu ledakan volume? Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, volumenya dari Dewa ya, ini gede ya kan, volumenya Dewa gede hari ini. Volumenya mencapai berapa nih Dewa? Dewa ada sekitar 1,57 triliun ya kan. Dengan adanya peningkatan volume yang begitu luar biasa itu, menurut saya itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu di saham tersebut. Karena kalau nggak mungkin ada orang, ada pihak-pihak yang berani membeli ya saham Dewa. Kalau saya coba cek ya saham Dewa historikalnya, saham Dewa itu peningkatan transaksinya cukup kencang sekali ya, kencang sekali. Dari data yang saya dapat dari tanggal 27 November sampai 12 Desember ya kan, tertingginya itu ada di 1 Desember dengan 1,2 triliun ya, kemudian 9, 10, 11, 12 hari ini ya 1,6, 1,5, 1,8, 1,5. 4 hari terakhir itu terjadi peningkatan volume di atas 1,5 triliun, dan itu lebih dari rata-rata, karena rata-ratanya tanggal 8 itu 900 miliar, tanggal 5 700, 4 600, tanggal 3 400. Nah, berarti rataan bumi itu sebenarnya cuma 500 miliar ya, sekitar 400 500 miliar. Tapi tiba-tiba selama 4 hari terakhir itu di atas 1 triliun. Dengan adanya peningkatan volume seperti itu, berarti memang saham ini layak untuk kita masukkan ke dalam watchlist kita. Ya, terutama buat saya, tipikal seperti saya yang suka momentum trader, atau buat teman-teman yang swing. Karena berarti apa? Dengan adanya orang-orang yang berani membeli saham tersebut, transaksinya besar, ya, apalagi chartnya lagi uptrend, ya, didukung seperti itu ya. Jadi chart uptrend, volume naik, ya kan, kemudian dari higher high juga. Nah, berarti dari situ posisinya kalian harus mengerti bahwa ini saham ini berarti cocok. Ya, kita bisa pakai saham ini numpang untuk kita menghasilkan profit. Ya, nah itu yang saya perhatikan. Jadi bukan cuma melulu broker summary, karena broker summary itu agak rancu sebenarnya. Contoh kemarin ya, kita lihat Bumi kemarin yang beli XL, kenapa hari ini naik? Ya kan? Kan itu kan yang sedikit rancu, walaupun memang Bumi sempat merah. Tadi sempat di 354 ya terendahnya ya, terendah Ya, tiga sempat lima turun empat dulu, tapi tiba-tiba sempat dibawa turun naik lagi ya. sesi 2. Ya, kemudian dibawa naik lagi ya. Mungkin yang dibawa naik karena ya ada sentimen. Tapi saya rasa asing tetap net sell di bumi hari ini sih menurut saya. Seperti itu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi bukan melulu broker aja ya. Karena Oh, broker itu bias banget. Karena broker semua orang bisa pakai. Teman-teman kalau betul. punya dana puluhan miliar, ratusan miliar, buka aja di Singapura. Ya, broker AK kan bisa. Bisa, Tinggal bisa, kenapa? ya, tinggal kalau teman-teman punya family yang punya paspor Singapura ya, warga negara Singapura atau di luar Indonesia, buka aja di sana, kalian trading aja, nanti kan jadinya AK foreign. Jadi kan itu yang mesti diketahui. Jadi nggak cuma, jadi broker tuh hanya seragam aja sebenarnya, seperti itu. Oke. Jadi itu bukan berarti fix harus merhatiin banget broker summary-nya ya. Bisa jadi ternyata dia distribusi, ternyata dia ada beli net foreign-nya. Sebenarnya beli, tapi pakai Ya, broker retail. Apa ya gitu. betul sekali.
Nah, kalau misalnya tadi kan Om Ben bilang bahwa kalau cari saham tuh yang uptrend, terus volume yang meledak itu jadi watchlist, kemudian ada tadi beberapa kriteria lainnya. Kalau bicara dari saham kan ada juga yang kayak sideways walaupun yang downtrend. Nah, kalau downtrend kan ada kayak namanya reversal strategy ya. Om Ben Hmm. perhatiin yang kayak gitu nggak? Atau itu di skip? Perhatiin yang uptrend aja? Atau sideways itu juga di skip? Itu gimana? Kalau sideways itu jujur ya, kalau market seperti sekarang ya, saya lebih suka yang uptrend. Oke. Karena begini, karena eh, dengan market yang uptrend ini kita bisa make money lebih mudah. Karena kita tinggal ngikutin aja. Contoh kita beli RC tadi, ngikutin aja. Ya, kalau hari ini arah ya ada potensi besok lanjut naik kan, Senin kan, kan sesimpel itu aja. Apalagi asing masih beli ya, nggak mungkin gap down. Kan itu cara termudah untuk mendapatkan profit di market sekarang seperti itu. Ya, jadi just follow aja, follow the trend aja. Bahkan saya untuk kasus beberapa IPO terakhir ini saya juga mengabaikan karena daripada saya ikut IPO, mendingan saya masukin ke saham-saham yang lagi uptrend ini. IPO cuma paling dapat berapa? Apalagi supaya katanya rekor ya, 800.000 SID lebih udahnya. Kalau saya kemarin lihat ada pemberitaan, apakah bisa nembus 1 juta SID? Bayangin kalau 1 juta SID kalian mau dapat berapa persen sih? Ya, kalian kalau Oh. order misalnya kalian punya 1 miliar aja cuma dapat berapa gitu loh. Cuma dapat 10 juta kan? Iya, paling under 1%. Iya, 10 juta mau buat apa? 1 miliar kalian masukin ke bumi atau dewa, cukup naik 5%, 10%, duit berasa. Bener nggak? Make Ya, sense kan di sana kan? jauh lebih gede dibandingkan Jauh lebih yang gede. itu. Jauh lebih gede. Makanya itu alasan saya juga kemarin saya nulis saya nggak ikut Supa. Karena ya daripada saya masukin Supa, saya mending beli Archie, beli Bumi, beli Dewa. Kan sesimpel itu. Ya. Nah, itu yang membuat saya memperhatikan di saham-saham tersebut. Bagaimana dengan saham downtrend? Kalau saham downtrend nggak ada momentumnya. Contoh, CDIA nggak ada arahnya, nggak jelas. Ya, CDIA diobok-obok terus di 1850, 1920 balik lagi. Ya range sideways, tapi secara tren besar juga belum menarik, belum ada arahnya gitu loh. Dan kalau kita lihat, walaupun ya kita nggak ngerti ya dari broker summary, XL beli itu XL-nya siapa kita nggak pernah ngerti. Tapi yang saya tahu trennya ini udah sideways begini lah. Daripada saya ngeliatin CDIA, kalau sama-sama Pak PP, kenapa nggak PTRO aja? Atau mungkin BRPT? Ya, yang jauh-jauh jelas kalau BRPT, BB, HP, akun gede, ya kan, walaupun saya sih nggak tahu juga mereka keren atau enggak, tapi case-nya kan secara TA ya, saya pakai MA20, MA50-nya udah jelas banget itu breakout dan lain sebagainya, retest dan lain sebagainya ya. PTRO uptrend banget all time high ya. Mending beliin Ratu ya kan? Kan seperti itu. Jadi pemilihannya ini loh. Nah, kebanyakan porto teman-temannya nggak bertumbuh karena apa? Karena sibuk dengan yang downtrend. Nah, ini sekalian saya bahasnya banyak yang bahas WiFi terus ya. Ini WiFi ini kan lagi buangan gede nih. Kalau secara chart dia koreksinya ekstrim banget dan memang di sekarang posisi sekarang tuh di area support. Oke. Tapi menurut saya daripada saya berjibaku, misalnya begini, saya sempat ada rekom tadi di subscriber saya dan saya mengakui bahwa memang kena cut loss dan saya juga buang. Nah, kenapa saya buang? Ya saya disiplin aja. Uang saya ini saya keluarin dari WiFi. Kenapa? Karena sellernya masif. Ya, sellernya gede banget nih. WiFi gede banget sellernya. Saya keluar mending keluar aja. Karena saya tahu sellernya gede gimana. Yang pertama, batas support saya ada di 4.200 sebenarnya, ya kan? Kemudian jebol tuh, jebol ke bawah. Nah, begitu jebol berarti kan harusnya ketika kalian disiplin dengan plan, jebol 4.200 sih kalian cut loss dong. Ya, saya juga cut loss. Walaupun karena saya agak telat, saya di 4160 karena saya cukup penasaran ini jebol balik enggak? Tapi ternyata enggak. Malah sellernya kencang ke bawah. Dan kalau diperhatikan ke teman-teman lihat ya tadi ya, itu guyurannya beberapa papan ke bawah dan mereka tuh guyurnya itu langsung satu blok. Jadi langsung jadi over 42.000 lot. Over 25.000 lot. Itu jelas jualan dong. Ya kan? Nah, kalau Iya. buat teman-temannya yang nggak tahu, teman berpikir, wah ini diskon yang murah nih, saya beli, saya beli. Nah, saya beli tiba-tiba rontok terus ke bawah. Karena sellernya masif. Ya kan? Ini bukan cuma ngusir, tapi ini mau ngasih barang. Ini mau buang barang gitu loh. Oh. Nah, kalau kalian menemukan dengan case yang seperti itu, mau buang barang, ya jangan diterima. Gitu loh, sesimpel itu. Kecuali kalian memang berani dan trader. Tektokan aja. Saya sempat ada beli, memang saya sempat ada beli di sekitar 3.700-an. Saya jual di 3.800. Ya. Sempat karena saya ada cut loss kan saya ambil di bawah. Begitu karena kenapa saya berani ambil? Karena overnya tuh kosong, bolong. Overnya bolong, bidnya juga bolong. Nah, begitu mulai ditata saya masuk lagi ya. Saya ikutan masuk, kemudian begitu di spike kan saya langsung jual. Karena saya mengerti bahwa itu hanya pancingan untuk mereka jualan lagi. Ya. Kenapa saya tahu begitu? Karena dari atas sudah jualan. Kalau teman-teman nggak percaya, teman perhatiin gini aja gampangannya.
Di WiFi ya, kalau kalian lihat transaksi rata-rata hari ini atau WAP-nya ya, atau average price rata-rata hari ada di 3.860. Sekarang harganya 3.620. Tadi waktu diguyur WAP-nya masih 4.000. Tapi harganya udah di 3.800-an. Artinya apa? Berarti kan transaksi rata-ratanya gede di atas nih. Iya kan? Ada yang jualnya di atas dong. Kalau nggak percaya lagi buka threadbook-nya. Ya. Coba ya, saya switching kamera ya supaya teman-teman bisa lihat ya. Sorry, ini saya kebetulan lagi pakai sekuritas lain ya di sini ya. Nah, ini kalian lihat ya di sini. Perhatian ya, ini ketika 4.200 jebol ya. Kalian lihat ya. Ini ada belot ya di sini ya. Kalau di Philip juga ada kan. Belot itu berarti Ada. transaksi orang yang ngebuang di bid. Nah, slotnya ini 0 loh. Artinya apa? Nggak ada yang nge-HK ini. Iya, banyak Di sini, haki. iya, banyak yang haki dong. Ini juga slot cuma 500. Ini 0, ini 3. Ya, ini 18.000 di sini. Ini berarti kan ada orang yang nimbuk barang nih. Lagi turunin lagi nih. Ya, 41 dan sebagainya ini sampai di sini nih. Nah, ini nih banyak orang yang jualan dan tidak ada yang menaikkan harga. Kalau menaikkan harga pasti di slotnya bakal tebel karena mereka akan HK kan. Oh, iya, Nah, ini ada banyak nama. orang yang buang barang. Sampai di 450 juga ini 18.000 orang yang buang barang, 1.800 orang yang HK. Nah, ini kelihatan lagi di saya bawah nih. Nih, 16.000 ya kan cuma 69. Nah, lihat di saya bawah nih. Nah, sampai di sini baru tebel nih. HK buki, nah dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kenapa WAP harganya itu ada di harga atas tadi. Nah, itu yang teman-teman mesti pahami gitu loh. Ya, jadi tidak melulu kalau harga sahamnya lagi bergerak turun kalian bisa serok-serok semau kalian, nggak bisa begitu. Kalau memang lagi buki ya, dibuki gede-gedean ya jangan diterima gitu loh. Ya jangan diterima. Ngapain kita harus menerima barang buangan gitu loh kasarannya. Ya biarin turun aja. Nah, kalau kalian merasa WiFi bagus, misalnya, kan gini begini, saya tadi kan juga penasaran, kenapa sih tiba-tiba sellernya aktif gitu. Tapi saya kan nggak punya waktu untuk meriset dulu ya, karena saya harus cut loss barang saya dulu, saya harus keluar dulu baru ngeriset dong. Ya, apapun alasannya, ketika market itu menyatakan bahwa seller gede, saya nggak perlu denial, saya nggak perlu cari-cari alasan yang lain. Yang saya lakukan hanya satu, saya merespon aja. Ketika sellernya besar, guyuran besar, respon saya cuma satu, saya harus keluar. Udah sesimpel itu aja. Reason apa, nanti baru saya cari. Ya, jadi saya sibuk menyelamatkan diri saya, gitu loh. Logikanya begini, kalian naik sebuah kapal, kapalnya ini bocor, dan bocornya gede, ya kan, airnya udah luber-luber, udah kayak sungai. Orang yang sehat akan responnya apa? Lompat. Wah, Daripada, iya kan? Benar nggak? bener. Daripada menganalisa kenapa kapalnya bocor. Kalau Logik udah ya? tenggelam mati itu udah. Nah, tenggelam mati. Nah, itu logikanya. Dan itu logika itu kalian pakai dalam market. Kalau di dalam market ada guyuran seperti itu, logika pertama yang dilakukan adalah lompat. Sudah keluar aja. Nggak perlu banyak mikir. Ya. Nah, setelah kalian lompat, baru kalian investigasi kenapa nih bocor nih, kenapa nih bocor ya kan. Ketika kalian udah lompat udah selamat nih ya kan, kalian ambil kapal boat ya begitu ya, kalian lihat dari jauh nih kapalnya ini kenapa bocor ya, oh ternyata dari luar kelihatan, oh nabrak karang misal, oh nabrak karang nih kapalnya nih. Nah baru dibikin yang namanya penelitian dan riset, tapi yang dilakukan berapa lompat, bukan diteliti dulu gitu loh. Kebanyakan teman-teman kalau saya perhatikan yang dilakukan adalah diteliti dulu, langsung Kenapa nanya di nih? grup, Kenapa nih tanya mesti, sahamnya turun? ya Om Ben kenapa sahamnya turun? Saya selalu jawab, ya karena banyak sellernya. Sesimpel itu kan. Kenapa Ah, WiFi turun? Ya ada yang buang barang. Nah, saya kan pasti. juga nggak tahu risetnya apa. Nah, kemudian setelah itu, beberapa menit kemudian saya baru cari, oh ternyata barusan rilis laporan keuangan. Laporan keuangannya ini jelek, Ya, ya kan? Jelek turun, ya karena ternyata ada alokasi capex yang besar di situ. Dan mungkin hasil dari lelang frekuensi ini belum reflected di laporan keuangan. Karena kan barusan kemarin kan, iya belum lama itu. belum lama kan, jadi belum masuk juga. Ekspektasi dari investor mungkin nggak seburuk ini, ya kan? Mungkin dari itu mereka buang barang dan harganya sekarang di 36.20. Kalau kalian merasa memang WiFi kedepannya bagus, prospeknya bagus, masih ada story-nya, ya ini kesempatan dapat harga di bawah, harga murah. Kan simpel itu, ya kan? Bukan membenarkan diri.
Nah, kebanyakan teman-teman sibuk membenarkan diri. Gitu loh. Oh, Boy Faker punyanya Pak Hashim. Story-nya masih panjang menang frekuensi. Yes, benar. Fundamental tidak pernah berubah. Tapi teknikalnya berubah. Flow-nya berubah. Kecuali kalian punya barang di bawah. Itu beda urusan. Kalau kalian punya barang di bawah, kalian punya barang di harga 3.000, di 2.000, tutup mata nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena hampir mungkin ya, nggak sampai sana mungkin. Pasti ada yang cover lagi mungkin di 34, 33, kita nggak ngerti. Tapi kemungkinan nggak sampai sana. Ini berlaku dengan saya yang nge-hold teens. Saya tuh punya teens dari 2.800 itu udah beberapa bulan yang lalu. Sempat naik ke 33, turun lagi ke 3.000, naik 3.490, turun lagi ke 3.050, 3.100 kemarin kan. Sekarang naik ke 34. Naik, Ya kan? naik besar. Kenapa saya berani hold? Karena saya memakai sistem, saya belajar sekitar garis besarnya teens seperti apa, dan saya punya average bawah. Sehingga ketika saya yakin, ya udah saya bertahan aja. Kalau saya punya di average atas, saya pengen lakukan, saya pasti cut loss. Saya akan cover di bawah lagi. Nah, ini logika ini harus teman-teman temukan gitu loh. Tidak apa ya, jadi jangan membenarkan secara fundamental ketika kalian masuk secara teknikal. Apalagi masuk secara ajakan teman, ya kan? Masuk secara medsos, ya kan? Oh, medsos katanya ini, beli ini. Ya kan nggak ngerti apa yang kalian lakukan gitu loh. Sehingga ketika marketnya turun ya kalian malah hancur, ya kan? Gitu aja, sesimpel itu. Tapi kalau bicara kayak pertanyaan yang sejuta umat lah yang kayak tadi bilang, ini karena kenapa? Itu dipilih sekuritas lah, nasabahnya juga saya berapa kali mau yang nasabah besar ataupun nasabah yang biasa dan Kalau kamu Tempo nggak bisa jawab sama. begitu, kamu nggak bisa jawab begitu. Bisa dimaki-maki sama Iya, klien nggak kamu. bisa dimaki-maki mas nih kalau jawab kayak gitu. Kenapa turun? Ada yang jualan, Pak. Terus orangnya bilang, ya saya juga tahu, Saya juga dodol. tahu. Iya, kalau merah memang pasti yang jualan. Nggak bisa jawab kayak gitu. Tetap Iya harus kan, cari tapi kan reasonnya. kamu sebagai orang sekuritas harus mencari reasonnya. Iya. Kenapa orang ini berjualan? Kalau saya kan memang saya bukan di sekuritas, jadi saya bisa ngomong seperti ya kan ada yang jualan. Alasannya ya nanti saya baru jabarin dan baru saya jelasin ke teman-teman setelah saya mendapatkan info dan lain sebagainya kan begitu. Nah, kalau bicara nih, kalau tadi kan kita bilang, konglomerasi kan tadi juga intinya yang Om Ben bilang, nggak selamanya saham konglomerasi akan terus bagus. Ada masanya dia turun juga kan, Om Ben. Nah, Hmm. kalau saham konglomerasi ini kelihatannya kan sekarang yang jadi penopang ISG sama kayak kita bilang tadi di awal. Tapi ada nggak sih momen di mana kayak yang terjadi di luar negeri? Kayak misalnya kemarin tuh kita kalau di luar negeri kita bicara booming konglomerasi, saham-saham AI. Saham-saham AI tiba-tiba kemarin ya baru kemarin rontok karena suatu pada bilang ya nggak banyak yang untung penguat terlalu bertaruh di AI terus pada ganti ke value stock. Apakah kita akan terjadi hal yang sama dengan demikian ataukah saham-saham konglomerasi ini akan terus merajai umpama di indeks? Kalau kita ngomong ya selalu ada musimnya kan ya, setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya kan seperti itu. Jadi menurut saya ya ada waktunya nanti akan kembali ke value stock. Ketika apa? Ketika saham konglomerasi yang pertama udah masuk ke indeks semua, misalnya seperti itu, udah selesai semua, udah masuk ke indeks. Dan ketika udah masuk ke indeks harganya udah di langit-langit semua pasti, ya kan? Jadi udah nggak di harga sekarang pasti udah lebih tinggi lagi karena yang sekarang misalnya contoh belum masuk indeks kan belum dapat flow kan intinya kan, berarti belum ada yang ngedorong lagi. Begitu nanti misal let's say Bumi diumumkan Bumi bakal masuk ke MSCI di bulan Februari, itu pasti kan ada frontrun lagi yang ngedorong lagi kan, pasti bisa open gap up lah, orang pada FOMO kejar-kejaran lagi kan, sekarang seperti itu kan. Nah berarti harga akan bergerak lebih tinggi lagi. Nah lama-lama harga udah di atas semua, akan ada satu masa di mana harga saham tersebut udah dirasa tidak masuk akal lagi, ya baik oleh indeks, baik oleh institusi dan lain sebagainya, karena udah masuk semuanya, ya. Dan ingat ketika udah ada di atas berarti ada orang yang akan taking profit. Ini berlaku di saham Pani misalnya seperti itu. Saham Pani itu kan saham yang happening sekali di tahun lalu ya, dan 2 tahun lalu terus naik naik naik. Ada nggak puncaknya? Ya ada. Cuman waktu itu orang karena euforia udah nggak mikir puncaknya. Ketika harga 18.000 mikirnya apa? Bakal break 20.000, 25, 40, 100.000, terserah lah mereka bikin target berapa lah. Tapi kan ada peaknya, ada puncaknya. Nah, puncaknya ternyata di harga 19.000, ya kan? Kemudian turunlah ke 7.000. Turunnya dengan apa? Dengan kasus pagar laut waktu itu. Apapun reasonnya, ya, itu membuktikan bahwa sebuah saham itu ada masanya. Makanya saya selalu bilang, jangan cintai sahamnya,
cintailah profit dari sahamnya. Artinya apa? Ketika saham ini udah tidak menjanjikan secara chart dan lain sebagainya udah jelek, ya udah taking profit sudah selesai. Pindah ke saham yang lain. Gitu loh. Tidak selamanya sahamnya akan bergerak naik kok menurut saya. Enggak, pasti ada titik di mana dia akan jenuh dan akan koreksi. Karena itu adalah siklus. Sama dengan psikologis. Ketika bumi beberapa tahun lalu di harga 50 ya, saya masih ingat tahun lalu sempat di harga 80 kemudian turun ke 50 gara-gara ada konversi OBK waktu itu kan keluar kan. Mereka jualan semua, ya kan. Siapa yang berani beli bumi di harga 50 waktu itu? Retail nggak akan berani beli. Saya masih ingat lagi, kalau nggak salah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu tiba-tiba Dewa dari harga 80 turun ke 60. Yang jualan kebetulan broker kakak. Saya masih ingat itu. Philip Securitas yang jual tuh. Gede banget, berapa miliar. Dan itu saya masih ingat ketika hari itu selesai, sorenya itu kita ada influencer gathering yang diadakan satu sekuritas. Kita kumpul di sana. Kita kumpul di sana, ceritanya apa? Dewa kita bagaimana ya? Udah panik semua. Ini Dewa gimana dan sebagainya. Terbentuk yang namanya fear, ya kan? Karena apa? Ada fase koreksi dari 88 ke 60 waktu itu. Ada yang mikir, wah ini jangan-jangan balik ke gocap ini. Wah tidur lagi nih, bagaimana dan lain sebagainya. Kalian lihat Dewa sekarang. Siapa yang berani bilang Dewa bakal balik ke gocap sekarang? Dengan harga udah 605, ya kan? Dari 2 tahun lalu di harga 50, 60, sekarang udah 605, naik 10 kali lipat. Siapa yang berani menyangka? Itulah ada fasenya. Di mana investor itu ada fasenya ketakutan, fear, seperti itu. Sampai puncaknya di euforia. Kalau udah euforia, udah nggak masuk akal, ini bahaya. Itu berlaku di semua instrumen loh. Bitcoin contohnya, ya kan? Bitcoin di 125 kemarin. Ada orang bilang Bitcoin 150, 200 ribu. Nah, 200 ribu tuh Bitcoin. Ketika Bitcoin turun ke 80 ribu, pada bilang apa? Oh, Bitcoin bakal ke 60 ribu nih. Opininya selalu berubah terus. Karena apa? Psikologisnya berubah. Ya kan? Psikologis market berubah. Nah, ketika psikologis market berubah, itu adalah momentum dari para big player, para pemain-pemain yang ahli, ya kan? Mastermind-nya untuk mengendalikan barang dan psikologis teman-teman itu. Sehingga apa? Sehingga ketika memang turun, ya kan, akhirnya panik, kalian buang barang, diambil mereka, dinaikin lagi. Nah, ini wajar banget gitu loh, wajar banget. Nah, tugas kita adalah kita ini menjaga bahwa semuanya itu ada euforianya. Ya kan? Saya selalu bilang buat teman-teman, hati-hati dengan yang namanya puncak euforia, karena kita nggak pernah ngerti kapan puncaknya. Itu yang mesti teman-teman tahu. Kita nggak akan pernah tahu itu. Ya kan? Puncaknya nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita sebagai orang yang membeli di pucuk harus memiliki batas risiko. Contoh, saya tadi ada beli wifi di harga 4.280 sampai 4.260. Saya punya batas risiko 4.200. Ya, mentok-mentok 4.150. Cut loss saya berapa? Dari 4.260 ya, rata-rataan sampai 4.160, 4.140 itu nggak sampai 5% kan? Gitu loh. Nah, ini batasan ini harus kalian pegang. Tujuannya apa? Kalau amit-amit kayak wifi seperti hari ini, saya selamat. Gitu. Ya saya luka, tapi lecet-lecet doang. Kalau kalian nggak mau cut loss, diamputasi kalian pasti udahan tuh. Coba bayangin kalau beli di 4.200, let's say, sekarang harga 3620. Berarti kan ada penurunan berapa persen? Di atas 15% kalau nggak salah berarti kan? Sekitar let's say 15-an lah. Di atas 10% yang pasti karena 42 dikurangi 420 sekitar 3.800 kan. Sekarang 3620 berarti sekitar ya 13%-an, 14%. Itu bisa nggak kalian terima resiko segede itu? Jangan lupa 3620 untuk balik ke 42 itu nggak 16% loh. Iya, bisa lebih gede biasanya. Lebih gede. Penurunannya kecil, naiknya lebih gede. Nah, itu yang pentingnya kita mengerti batasan dan di mana kita harus melakukan yang namanya cut loss. Gitu loh teman-teman. Harus cut loss. Kalau kalian mau ngejar barang, itu sah-sah aja. FOMO itu wajar menurut saya. Yang nggak wajar adalah ketika FOMO tidak memiliki batasan resiko. Ya, saya tekankan lagi ya. Jadi kalau ngomong, Om Ben boleh FOMO nggak? Saya bilang nggak boleh, nggak mungkin. Manusia pasti ada level FOMO-nya. Ya kan? Cuman FOMO kita ini punya batasan resiko. Kita siap resiko berapa? Kalau kalian mau beli saham di arah, kejar di arah, boleh nggak? Silahkan. Resikonya kalian bisa nanggung nggak? Sama, kalian ada saham IPO kayak RLCO ini masih arah ya. Ini arah hari keberapa? Kelima ya kalau nggak salah, 5 atau 4 ya. Nah, kalian boleh nggak antri di arah? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau keguyur kalian siap resikonya nggak? Sesimpel itu kan. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi batasan-batasan ini yang menyelamatkan kita dari perubahan fase siklus di market. Seperti itu.
Tapi kebanyakan lah berharapnya terus naik lah. Kita maunya tanpa resiko kalau bisa, kalau ada zero risk kayak government bond kalau bisa. Risk Ya free udah beli rate, government bond aja tuh. risk free rate tapi maunya returnnya 30% mungkin ya, 20%. Ya, itu yang diinginin Udah, semua orang, nggak tapi ada. nggak pernah ada. Ya, Kecuali penipuan sam, biasanya. ya, yang ada kamu kalian ketipu kan begitu kan. Nah, Pak Omen, aku mau nanya ke ini, maaf ya, ini one million dollar question lah. Seperti biasa, kalau dari tadi kan kita ngomongin saham konglomerasi masih ada ruang upside-nya. Dari sekian banyak, let's say kita pilih 2 sampai 3 saham atau satu saham. Menurut Omen yang masih ada upside potensialnya yang mana aja? Secara teknikal lah. Nggak, bukan berarti ini ajakan langsung haka Ya ini, sekarang dan sebagainya ya. Enggak. ini, ini disclaimer on ya. Kalau buat saya dari saham Konglo yang saya suka itu Ratu ya. Ratu saya suka. Ratu. Kemudian kalau ngomong saham Bakri harus beli yang mana? Jujur saya agak susah ngomongnya di harga sekarang. Tapi saya Bumi sama Dewa saya lebih pegang Dewa. Seperti itu ya. Karena kenapa tanya ya? Karena average saya di Dewa lebih bawah. Jadi saya pegang Dewa lebih rendah dan saya merasa Dewa ini upside-nya juga lumayan, gak kalah sama Bumi lah seperti itu. Terus kalau saham Pak PP pegang mana? Kalau saya sih BRPT. Ya, saya ada di BRPT seperti itu sih. Ya, tapi sekali disclaimer on-nya. Ini kan preference ya masing-masing ya. Tapi ya Ya. kalian harus bisa riset lagi ya. Semua ada risetnya lah seperti itu. Iya, ini kan udah ada reason dari Om Ben, mungkin dari tadi ya, dari network dan sebagainya, dari teknikal dan sebagainya. Kalian kan punya strategi trading masing-masing. Jadi disesuaikan sama strategi masing-masing. Stop loss-nya kan juga siapa tahu beda caranya sama Om Ben. Targetnya juga beda. Silakan. Kan dilihat Saya menarik lah jujur, selama ini. saya jujur karena saya orangnya bisa mantau market ketika memang saya punya average-nya udah bawah, saya nggak pasang stop loss. Iya, Tapi tinggal di jangan ditiru. trailing aja kan udah profit kan di Yes. atas. Ya tinggal Ya, trailing itu aja dipatin ya aja. karena gini, karena ya teman-teman saya bisa mantau market. Nah itu yang mungkin teman-teman nggak punya waktu kan untuk mantau market, mungkin kerja dan lain sebagainya. Jadi saya ketika misalnya gini, saya punya inat di harga 240, saya nggak pasang apa-apa, udah biarin aja. Iya. Hari ini ARB gimana ya udah biarin aja dulu. Kita lihat aja. Hari ini ARB nanti kita lihat brosurnya siapa. Saya rasa MG yang jual paling ya udah kalau MG yang jual ya biarlah scalper biar keluar dulu dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti di cover balik ya. Kita lihat aja kan seperti itu. Jadi saya benar-benar ya udah termasuk tim pun saya nggak pasang stop loss kemarin karena saya mengerti ini masih panjang ceritanya. Cuman Story sama teknikalnya entry-nya masih mendukung ya. yes, entry-nya diperhatikan aja. Tapi memang untuk beberapa saham memang misalnya contoh seperti ini. Contoh Bufa. Bufa ini kalau bikin lower low artinya di 1.500 jebol, saya mungkin akan taking profit. Ya, saya punya Bufa di bawah seperti itu. Tadi saya sempat melakukan averaging up tapi ya saya berharap closingnya bisa 16 seperti itu. Tapi kan 1590. Cuman ya kita lihat dulu lah permainannya seperti apa karena kayak Bufa ini juga cukup mengejutkan ya hari ini ya. Tiba-tiba pagi gak ada likuiditas kan. Tiba-tiba Tiba-tiba ada, tiba-tiba ya ada benar. bid offernya bolong dan ditata di bawah. Ya, saya nggak ngerti permainannya apa. Apakah mereka mau mengeringkan barang atau mereka taking profit? Saya nggak ngerti juga. Dan saya akan lihat polanya beberapa hari dan saya akan memutuskan apakah saya akan taking profit atau saya masih keep seperti itu. Ya, ini kan tadi kita udah ngomongin pemilihan saham Om Ben dan konglomerasi. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih ya, sedikit-sedikit kita ngomong ada fitur baru nih. SOC AI Picking Tools yang ada di menu research, di Philips Sekuritas, ya di bagian research itu di ProTrader, sama di bagian web juga ada. Cuman yang untuk mobile menyusul ya. Itu nanti ada namanya kita pakai AI nih, teman-teman. Jadi AI ini machine learning nanti melakukan proyeksi stop loss, target, area trading buy-nya ada di situ, list sahamnya juga yang terus diupdate per harinya. Hari bursa ya, Sabtu Minggu kan nggak ada yang diupdate, nggak mungkin dong tiba-tiba melakukan prediksi di situ. Nah, itu nanti yang bisa kalian lihat yang potensi naik yang mana, potensi turun yang mana. Itu jadi salah satu pilihan, karena itu juga dikombinasiin sama faktor teknikal yang bisa bantu teman-teman untuk filter saham lebih cepat lah. Pertama kita juga lihat saham-saham yang cenderung lebih uptrend. Nah, teman-teman bisa dari uptrend nanti lihat lagi broker summary-nya, lihat trade summary-nya di ProTrader juga bisa lihat yang tadi haki-hakinya. Nanti bisa ngambil kesimpulan tertentu mau buy atau sell. Baik lagi, tapi bukan langsung hajar langsung karena ini dari AI ini pas udah teruji, udah di backtest, udah di forward test, jadi nggak usah lagi mikir, nggak gitu ya. Kita harus mikir juga, mikir size-nya, mikir nggak suka saya doang, targetnya jangan-jangan disesuaikan ataupun dari segi cocoknya sama trading plan itu perlu dipikirin dahulu. Terus kalau ini sudah
cocok ya baru dilakukan mau mobile atau saya terserah teman-teman. Oke, itu sampai sana aja. Sekarang kita masuk ke Q&A aja ya teman-teman ya. Mungkin Q&A-nya nggak bakal agak panjang karena waktunya tinggal mungkin 8 menit lagi. Kita pilih beberapa aja ya. Tadi ada saya lihat beberapa saham yang sering banget disebut ya. Humi nih sering banget disebut Om Ben. Humi. Kenapa saya nggak tahu udah kenapa sering banget sama Humi ya. Karena berharapnya kayak GTSI kali ya. Umi, benar saya lihat. Lihat dulu Umi. Umi. Ya, Umi suspend nggak sih? Oh enggak ya? Oh, enggak. Enggak ya. Hari ini nggak suspend. Cuman teknikalnya agak sedikit bahaya ya kalau teman-teman beli di pucuk ya di 236 ke atas tuh ada area resist ya. Kenapa saya bisa bilang? Nah, coba ya kita kita belajar teknikal sebentar. Jadi, bentar. Nah, ini secara teknikal kan begini ya. Kalian harus bisa perhatikan bahwa berarti ini kan ada sekarang di sini tuh ada di 232 ya, 232 seperti ini berarti kita bisa ngomong. Nah, di area sini adalah area orang jualan nih karena apa? Karena terbukti ini di sini ada nggak kuat ya, kemudian di sini ada jarum, di sini ada jarum juga dan ini turun ke bawah. Berarti area di sini ya 234 sampai 242 ini adalah area resist kan. Nah, buat teman-teman yang tahu teknikal ya jangan beli di sini ya kan. Nah, belinya di mana? Ya tungguin aja. Kalau saya pribadi saya coba lihat di area-area sini ya. Ini misalnya 210 ini akan membentuk pijakan atau enggak ya. 210 sampai di area sini. Nah, ini kalau 210-nya jebol ya tunggu di bawah sini. Ya, jadi ini kita lihat dulu nih di sini responnya bagaimana di area sini. Kalau di area sini cukup kuat sideways, nggak ada tekanan jual, ya kita bisa melakukan spekulasi buy di sini. Ya, nah ini yang perlu kalian pahami. Jadi beli saham tuh nggak melulu oh karena apa oh GTS-nya naik terus Om Ben maka ini buminya juga bakal naik ke langit nih terus ya. Ke langit pun juga mereka kan ya ada fase rehatnya karena fase rehat seperti ini yang kita perlu perhatikan karena ini kalau misalnya kita ngomong ya kan. Nah, ini kan begini nih, ya. Nah, ini yang kita nggak ngerti di area sini berarti kan ada area resist kuat nih, ya. Saran saya ya belinya jangan di sini apa cari di bawah ini, ya. Konsolnya di berapa. Nah, ini mengenai Umi seperti itu. Nah, ini juga kebanyakan sih saham-saham yang lagi naik kenceng ya ditanya KETR, ini juga ditanya KETR, sama salah satu saham lagi ada Koin dan PTRO. KETR kita coba KETR. Kalau ngomong KETR, ARB, hari ini ARB ya. Ya wajar lah, masa naik melulu, ya kan? KETR udah rally dari harga 570 sampai tertingginya di 1.600 ya. Apa yang diharapkan lagi? Berharapnya kan Diharapkan masih bisa naik lagi, oh kurang, diharapkan kurang. KETR 5.000-an begitu kan. 5.000. Harapannya retail KETR 5.000, tapi kan nggak bisa seperti itu. Ada fase yang saya bilang, ada fase di mana mereka melakukan distribusi. Nah, ketika harga sahamnya bergerak naik secara irasional seperti ini dan udah suspend ya, suspend sekali kemudian turun ya, buat teman-teman yang FOMO ya pasti pusing. Nah, kalau saya pribadi gimana ya? Kalau kita lihat KETR hari ini, coba bid overnya gimana? Nah, hari ini closing ARB 184.000. Ya, kita tungguin aja dulu. Besok kalau ARB lagi, kalau bisa ARB 2 kali juga boleh-boleh aja. Supaya kan lebih murah lagi. Ya kan? Lebih murah kalau perlu sampai 960 ya, 800-an boleh lah. Kalau dikasih, ya kalau dikasih. Ya, jadi saya lebih melihat respon marketnya bagaimana. Apakah ada pantulan ya. Hari ini misalnya ARB kita lihat dulu siapa bayar siapa sellernya ya kan belum kelihatan ya. Kalau misalnya udah mulai sideways ya, udah mulai ada nggak turun-turun lagi ya kan seperti itu. Nah, teman-teman bisa bisa mulai cicil entry ya seperti itu. Tadi apalagi ya KETR terus? Gini, kita jadiin satu dulu ya Om. Ternyata waktunya makin Iya, nggak cukup iya. kalau mau dua semua. Kita mungkin pilih ke Teens deh. Dari tadi saham-sahamnya mirip-mirip dulu, kita coba ke Teens yang tadi Om Ben sempat bahas. Oke, Teens. Teens ini kalau dilihat ya kan, ini 3.400 ini ke atas tuh agak berat. Karena apa? Karena selalu ada seller kan. Tanggal 14 November tertinggi di 3.400. Kemudian tanggal 27 November juga di 3430 ya, dibanting.
kemudian tanggal 4 Desember ya 3.490 dan dibanting sampai ke 3.020. Wah, itu mulas banget. Coba bayangin saya punya di 2.800 mengalami fase cobaan kan seperti itu kan. Weh, udah seneng nih, udah cuan ya. Udah cuan berapa nih? Udah cuan 20%, 25%, balik lagi sisa 5%. Naik lagi nih, cuan 17%, balik lagi 2%-nya. Ini fase diobok-obok kan. Cuman secara teknikal ya, kalian bisa lihat bahwa di area-area dekat 3.000 selalu ada rejection ya, ada rejection ya. 2 kali di tanggal 24 November sama di tanggal 10 Desember dan sekali reject kenceng ke atas. Nah, kalau teman-teman saya mau kasih tip. Teman-teman tipsnya adalah coba rubah ke candle weekly. Di candle weekly-nya ya, kalian bisa lihat ya bahwa untuk pertama kalinya candle weekly-nya ini berhasil closing di atas 3.300 ya, candle weekly-nya ya. Ya, berarti kan selama ini dia ada 4 candle dia gagal terus ya di 3.300, nggak pernah bisa ya, dia selalu turun, tapi untuk pertama kalinya dia hammer. Artinya kan memang berarti ada power buy kuat ya, candle bentuk palu ya, hammer berarti kan ada power buy kuat karena dia reject dari support ya, seperti itu. Nah, berarti things ini semisal di 33 32 50 dia bisa buat base di situ ya, pijakan di situ ya, dia bisa lanjut ke break ke 35 ya, seperti itu. Jadi bener-bener gitu. Coba candlenya kasih lihat nih, saya coba ya, ada yang bilang candle kasih lihat. Oke, saya lihat. Nah, ini kan candlenya nih ya, ini yang saya bilang ya, dia naik terus turun, naik turun, naik lagi ya kan. Nah, ini area resistnya kan di sini di 34 nih. Kalau kita pindah ke weekly, sebentar, saya gedein dikit. Nah, di weekly-nya ini kalau kalian lihat ya, ini kan untuk pertama kalinya ya, dia bisa closing di atas 32 nih. Nah, ini berarti kan ada power buy yang bagus. Dan kalau secara daily-nya ya, ini ada MA20, MA50 ya. MA20-nya di sini. Ya, berarti kita bisa asumsikan ketika dia berhasil nge-break ya. Ini kemarin gagal break kan. Hari ini berhasil di-break kalau buyer-nya bagus dan hari ini asing beli kan. Ya, ini saya rasa Teams bakal bisa melakukan penguatan ke atas. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus apa ya, belajar teknikal lah. Yang paling gampang, nggak usah soal belajar fundamental, susah. Yang paling gampang teknikal ya, nggak usah mikir fundamental dulu, kalau teknikal aja belum bisa. Dan nggak usah ngomong fundamental kalau pegang saham 2 hari udah tanya ini sahamnya bagaimana, udah nggak usah ngomong fundamental gitu ya. Jadi teknikal aja ya, teknikal aja lebih gampang dan lebih bisa kalian pahami lah sesuai dengan style kalian seperti itu. Oke, thank you untuk pesannya Om Ben, dan mohon maaf nih teman-teman, walaupun kita bisa lihat ya antusiasme banget nih di penontonnya, banyak banget pertanyaan dari Goto sampai saham macam-macam deh ditanyain, cuman karena waktunya terbatas, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas Om Ben udah ngisi acara ini, dan juga terima kasih atas teman-teman semua yang udah hadir sampai akhir acara. Mungkin saya simpulkan dikit ya sebelum saya tutup. Simpulkannya adalah gini, Om Ben tuh Mbak bilang bahwa saham-saham kalau dari kondisi IHSG sekarang itu masih ada banyak yang menarik, terutama saham-saham yang berhubungan dengan konglomerasi. Tapi kita perlu filter lagi secara teknikal, mana yang uptrend, mana yang ada mungkin broker summary-nya bagus, ada yang diakumulasi oleh asing dari net foreign sesi satunya. Jangan asal beli saham terus nggak tahu stop loss-nya juga, itu jangan pernah lakukan hal itu. Harus jangan FOMO, punya namanya analisa baik berupa teknikal ataupun analisa lain story dan lain sebagainya. Kalau fundamental kayaknya Om Ben saranin jangan dulu, apalagi belum lulus teknikalnya. Jadi jangan juga sok-sokan tiba-tiba bilang fundamental, tetapi sebenarnya nggak ngerti fundamental itu apa. Terus nanya 2 hari, bilang holding kok nggak naik-naik. Ini karena tapi kan fundamentalnya bagus, tapi bingung juga teknikalnya gimana. Terus kayak nggak tahu bingung gitu, jangan pernah lagi kayak gitu. Belajar dulu, baru beli saham. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh lah. Nah, thank you Om Ben atas semuanya. Sekarang saya izin pamit undur diri. Terima kasih semua atas kehadirannya. Dah. Ya.